Oke, halo guys, jumpa lagi bersama gue di official channel. Selamat datang di channel yang paling gokil, kocak-kocakan nafsu dan paling terupdate deh. Oke, kali ini ya gue mau ngebahas tentang tanning arwana sama cara menanganinya supaya airnya nggak hijau kena lumut gitu. Jadi hijau pekat sampai berlumut di kaca-kaca akuariumnya. Dan di sini di hari ini gue udah kedatangan paket dari toko online. Gue beli di online sekitar 2 hari yang lalu, berarti sama pengiriman hari ini jadi 2 hari pengiriman termasuk cepat. Dan sekarang yang gue beli, kalian pengen tahu apa kan? Tonton video ini sampai habis ya, jangan lupa subscribe juga. Oke guys, barang yang gue beli di sini adalah lampu UV. Kayak apa barangnya? Nih, gue beli lampu UV. Soalnya kemarin-kemarin sih gue tanning arwana, cuman nggak pakai lampu UV. Apa fungsinya lampu UV? Lampu UV itu berfungsi untuk ngebunuh bakteri jahat ataupun baik yang ada di akuarium kalian. Jadi fungsi dulu aja deh ya. Jadi fungsinya untuk membunuh bakteri baik ataupun jahat, serta menjaga kejernihan air akuarium, sama mengurangi malah menghilangkan lumut yang ada di akuarium kalian semua. Jadi airnya itu nggak bakal hijau karena lampu UV ini. Tapi kalau kalian mau beli lampu UV, sebaiknya disesuaikan sama kapasitas akuarium kalian ya. Jadi kalau akuarium kalian gede, terus pompa filternya gede, ya pakai wattnya yang gede. Kalau yang gue beli ini yang 13 watt. Fungsi lampu UV itu kan kalian udah tahu kan, membunuh bakteri baik, bakteri jahat, terus virus-virus atau cacing-cacing yang ada di akuarium kalian semua, terus mengurangi tumbuhnya lumut dan menghilangkan lumut yang sudah ada di akuarium kalian, serta menjernihkan air. Dan cara pemasangannya pun kalian nggak boleh sembarangan ya, soalnya lampu UV itu ada yang dijual secara terpisah. Jadi kalian beli cuma dapat bohlam lampu UV-nya. Nah, terus ada juga yang jual lampu UV sekalian sama ininya, covernya atau chambernya. Nah, di sini gue beli yang plus chambernya. Jadi kalian nggak perlu khawatir, soalnya kalau cahaya lampu UV itu kalau terpapar ke mata hewan atau mata manusia itu bisa iritasi ya, jadi pedih gitu sih katanya sih. Itu gue juga belum pernah kena sih, jangan sampai ya. Jadi cara penggunaannya pun kalian harus pintar-pintar lah. Ditaruh di box filter. Kalau memang kalian belinya yang bohlamnya doang, taruh aja di box filter, terus dimasukin di peralon gitu. Tapi kalau berhubung gua belinya yang udah sama ininya, chambernya atau covernya, jadi tinggal ditempelin di mesin filternya. Nih udah gue buka ya barangnya ya. Ini kardusnya ini udah gue buka. Dan yang gue dapet nih cuman kayak gini doang, nggak ada apa-apa tuh, kayak gini. Sama switch saklar kayak gini, trafo lah ya. Nah, di sini lubang ininya itu nggak sesuai sama mesin filter yang ada di gua. Jadi ininya itu lebih gede, bukan lebih gede sih, sama. Jadi lubang yang buat yang dari mesin filter kan ngisepnya ini nih di sininya, di bawah kayak gini kan. Nah, ini disambungin situ aturan trap gitu masuk. Cuman yang gue beli ini ininya jadi diameter sini itu sama mesin filter gua, jadi nggak bisa masuk. Makanya gua bikin konektor pakai kayak peralon gitu ya. Gue potong yang ukuran berapa nih nggak tahu tadi. Nah, tinggal di sini masukin sini, terus yang ininya ntar ujungnya dimasukin ke mesin pompa filter kalian. Jadi kayak gini nanti. Nah, atau dimiringin juga bisa, masangnya kayak gini bisa. Terus mesin filternya masuk ke box filter gitu. Ini yang pakai chamber ya. Kalau yang nggak pakai chamber, jangan sekali-kali kalian taruh ini di box filter secara terbuka, secara tanpa tutup gini. Seperti fungsinya kan lampu UV ini kan bisa ngebunuh bakteri apapun yang ada di box filter ataupun di akuarium kalian. Jadi kalau kalian naruhnya pakai chamber kayak gini di box bukan di box filter ya, di mesin filternya, di pompa filternya, itu bakteri baiknya sih nggak mati. Cuman yang mati itu bakteri yang melewati sini, yang melewati lampu UV ini dari bawah sini, yang melewati sini ke atas. Nah, ini bakteri yang bakal mati, atau cacing atau air yang kotor gitulah ya, yang kurang bagus
Nah ini bakal di steril lewat sini. Baru masuk ke box filter, nih. Nah di box filter nggak kena lampu kan, berarti bakteri baik yang ada di bioring itu nggak kenapa-napa, nggak mati gitu, nggak musnah. Jadi masuk lagi ke akuarium, muter lagi kayak gini, yang kotor masuk lewat lampu sini. Udah steril, keluar lagi di akuarium. Jadi kalau kalian yang belinya bolamnya aja, nggak tanpa covernya kayak gini, kalian taruh di box filter pun kalian harus dikasih cover juga ya, bikin sendiri lah, pakai paralon juga bisa sebenarnya sih. Ditaruh, jangan sampai cahayanya itu kena bioring yang ada di box filter kalian yang udah jadi, nanti bakteri baiknya malah pada mati, terus malah bahaya buat kejernihan si airnya itu. Jadi walaupun jernih tapi nggak alami. Kalau bakteri kan fungsinya untuk apa ya, menetralkan air juga kan. Oke, basa-basinya segini aja dulu. Kita langsung pasang lampu UV ini ke mesin filter ya. Gimana keseruannya, kalian bisa simak videonya sampai habis. Jangan lupa di subscribe, komen, dan di like juga ya. Oke guys, sekarang gue udah ada di akuarium arwana gue, dan sekarang gue unjukin keadaan air yang ada di akuarium gue setelah gue tanning selama 1 hari. Itu 12 jam lamanya masa tanning gue. Jadi setelah 2 jam langsung gue matiin. Nih kondisi airnya kayak gini ya, kalian lihat sendiri. Oke, ini dia guys, setelah gue tanning selama 12 jam, air akuarium gue langsung berwarna hijau kayak gini. Padahal baru kemarin dikuras. Emang kalau air kesorot lampu secara berlebihan itu bakal menjadi hijau kayak gini, udah pasti tuh. Jadi kalau kalian yang akuariumnya cepet hijau kayak gini, kurangi penggunaan lampu maksimal 8 jam ya. Ini lampu tanningnya. Buat kalian yang lagi nyari lampu tanning atau butuh lampu tanning, kalau mau dibikinkan video reviewnya atau cara pembuatannya, kalian bisa tulis di kolom komentar bawah ya. Ini hasil tangan gue sendiri tanpa gue beli, jadi gue bikin lampu tanning ini sendiri. Kalau kalian mau pesan juga bisa, DM aja di IG gue. Bisa request mau panjang berapa, mau lampu isi berapa, 1, 2, warnanya warna apa, terus pokoknya bisa request sesuai keinginan kalian semua lah. Dan ini lampu tanningnya di bagian depannya ya. Ini gue nyalain coba, tuh cahayanya mantap kan, warnanya kuning kayak matahari. Ini mantap buat tanning nih. Ini gue menggunakan PLL made in Poland, bukan yang made in China ya. Made in China juga kalau kalian mau bisa kok request. Ini kayak gini. Jadi di colokannya ini udah ada saklarnya. Ini ada saklar, di lampunya juga ada saklarnya. Ini saklar atas, ini saklar bawah. Tuh, bisa dimati nyalain. Sesuai selera kalian sih, mau request kayak gimana, bisa ya DM aja di IG kami. Oke, lampu tanningnya udah gue singkirin, dan sekarang nih dari samping tampak lebih jelas sih kayaknya. Warna hijau di air akuarium gue. Tuh bawahnya itu lumut, itu lumut. Tuh yang hijau ini lumut nih. Ini lumut tuh. Nah ini lumut. Warnanya hijau parah. Ini kondisi sehari nggak dikuras aja kayak gini. Coba kalau misalnya seminggu aja nggak dikuras, udah pastikan nggak bakal kelihatan. Nih bisa kalian lihat di box filternya aja sampai berwarna hijau kayak gitu kotor. Ini biasanya kalau kayak di sini sampai kayak gini tuh banyak cacing-cacing kecil, kayak warnanya putih gitu, kecil banget, kecil-kecil. Dan ini setelah gua buka atasnya, kalian bisa lihat lumutnya banyak banget. Tuh, ini lumut semua nih. Tuh lumut, tuh lumut. Lumutnya banyak banget guys. Oke guys, akuarium udah gue buka ya. Dan ini paling nanti gue pengen mencoba membuktikan ya. Kebanyakan orang bilang sih, gue juga belum pernah pakai sebelumnya, kalau lampu UV bisa ngebeningin air, sama buat membunuh bakteri, sama buat ngilangin lumut yang ada di akuarium.
Oke, gue coba lepas dulu mesin filternya, langsung gue konekin di sini. Coba bisa nggak ya? Gila, berlumut semua. Tuh, berlumut semua guys, sampai ke mesin filternya juga. Nah, ini yang gue maksud tadi guys. Jadi kalau kalian nggak pakai konektor sendiri, kadang kalau syukur-syukur sih kalau kalian beli langsung pas di sininya ya. Nah, kalau pas di sini sih syukur, jadi nggak usah bikin konektor apa-apa. Ini kan sama tuh bedanya, jadi nggak bisa masuk. Jadi kalian harus pakai konektor kayak gini. Nah, seperti ini. Kalau udah pakai konektor kayak gini, langsung aja dicolok di sini nih, tempelin. Pasti masuk tuh kan. Kalau kalian ragu ininya kurang kenceng, kalian bisa kasih lem di sini ya, lem besi atau lem apa yang kuat gitu. Kalau nggak di plak ban juga bisa sih di sininya, biar takutnya lepas gitu. Nah, kalau udah gini kalian bisa pasangnya dimiringin kayak gini bisa, diberdiriin juga bisa, tergantung volume air ya. Kalau gua volume air segini karena lagi tanning aja, jadi biar lampunya itu pas segini sama ikannya selalu kesorot sama lampu tanning gua. Ini kalau udah gini langsung aja akuarium digosok ya. Kita bersihkan akuariumnya. Oke guys, ngegosok kaca akuarium udah kelar ya, udah bersih semua ini. Lumut-lumutnya yang di kaca udah nggak ada, airnya masih hijau, sengaja gue biarin hijau. Gue pengen ngetes si lampu UV-nya ini bekerja dengan baik apa enggak, apa misalnya emang bener nggak kalau lampu UV itu bisa menjernihkan air yang sehijau ini. Nanti bakal gue tunggu beberapa jam, kalau memang jernih atau ada perubahan langsung gue cantumin di video ini juga, langsung gue kasih hasilnya. Jadi ini semuanya udah beres ya, setupnya udah gue atur sedemikian rupa supaya cahayanya itu nggak kena ikan. Ya pokoknya kayak gini lah, kalian lihat sendiri deh. Ikannya udah agak lompat-lompat sih, udah mulai berontak, mungkin nggak ada oksigen kali. Nih kalian bisa lihat sendiri ya hasilnya. Tuh, ini gue masangnya kayak gini, jadi miring ke samping kayak gini. Ini nanti cahayanya bakal kelihatan di sini pas gue nyalain. Nanti gue kasih unjuk ya. Guys, airnya masih hijau ya. Lampu UV-nya belum gue nyalain. Udah gue pasang di sini. Semuanya udah gue pasang. Dan di sini lampu UV-nya udah gue colokin yang ini. Tapi belum gue nyalain. Yuk coba gue nyalain ya. Oh, nyala nggak? Wah, nyala guys. Ini lampu UV-nya kayak gini ya guys. Nyala kayak gini. Cuman di bagian sana emang desainnya itu kayak ada yang dibolongin gitu di sebelah sananya, desainnya aturnya mah jangan ya, biar lebih safety gitu. Cuman karena emang desainnya dikasih lubang di bagian belakang sampingnya, kalau di sini emang dikasih lubang buat lewat air ya, air masuk gitu. Kalau di sana kasih lubang, jadi gue adepin ke sebelah kanan biar nggak kena si ikannya sini nih. Dan ini gue nyalain ya, coba. Dan sekarang kalian bisa lihat, sekarang jam 13.51, airnya masih hijau ya. Coba butuh berapa lama dia untuk menjernihkan air. Di akuarium yang panjangnya 120 cm, lebarnya 40, tingginya 70, dengan menggunakan lampu UV 13 watt. Oke, kita tunggu. Oke, halo guys, tadi kan mulai start gue nyalain lampu UV di sini. Itu jam 13.51, jadi kurang lebih hampir jam 2 ya. Jam 13.51, jam 1.51. Dan sekarang udah jam 22.49, berarti kurang lebih jam 11 ya. Jam 10 lebih 49 menit. Nah, kita lihat perubahan warna air yang ada di akuarium gue itu kayak apa gitu ya. Ayo kita lihat, langsung aja kita lihat yuk. Ayo. Dan hasilnya kayak gini ya guys ya. Air udah lumayan cukup bening, cuman masih agak kelihatan semi hijau gitu. Cuman kalau menurut gue sih udah lebih dari 50% ya dari yang sebelumnya. Tadinya kan hijau banget, sekarang udah agak bening, udah agak jernih. Nih kayak gini.
Ini tadi kan cuman gue gosok doang kacanya tanpa gue kuras kan ya. Langsung gue nyalain lampu UV-nya dan kurang lebih 9 jam hasilnya kayak gini nih. Kalian bisa lihat sendiri, bandingin sama yang tadi coba. Ikannya udah mulai agak kelihatan kan. Kalau tadi kan bener-bener keruh butek gitu, warnanya hijau. Dan buat kalian yang akuariumnya sering cepat berwarna hijau, selain dikurangin penggunaan lampu yang terlalu lama, kalian bisa gunakan lampu UV ini untuk mengurangi datangnya kembali si lumut tersebut. Oke guys, itulah tadi perubahan warna air yang di akuarium gua sebelum dan sesudahnya. Yang sebelumnya sih hijau banget kan ya, kalian lihat sendiri kan tadi. Dan sekarang warnanya udah agak bening sih. Dan di sini gue mau nyoba lagi. Ini kan udah basic awal kan airnya memang udah berlumut ya, udah warnanya hijau. Nah ini udah agak bening nih. Nanti coba gue nyalain lampu tanningnya agak lamaan. Gue biasa pakai sih 12 jam. Dan di sini kan penyebab air akuarium gua warnanya hijau itu kan karena penggunaan lampu yang berlebihan ya. Di sini gua nanti bakal gunain lagi lampu tanningnya agak lamaan. Coba nanti dia bakal kembali ke seperti semula, airnya kembali hijau lagi atau bening atau gimana ya. Nanti coba lihat hasil akhirnya aja kalian. Oke guys, sekarang gue mau ngelihat hasil uji tes semalam yang gue bilang ya. Gue semalam kan bilang kalau gue mulai nyalain lampu tanning itu dari jam kurang lebih jam 11 malam. Dan sekarang udah jam 17.09. Biasanya gue kalau menggunakan lampu tanning itu paling lama itu 12 jam itu per hari. Itu langsung sehari itu langsung airnya hijau banget, berlumut gitu. Dari jam 11 sampai jam 5, berarti kurang lebih hampir 12 jam lebih lah ya. Itu kita lihat hasilnya ya, airnya apakah hijau berlumut atau enggak. Soalnya gue nyalain lampu tanning gue terlalu lama, sama gue nyalain lampu UV yang katanya bisa buat nangkal lumut yang ada di akuarium. Coba langsung kita lihat hasilnya yuk, kayak gimana yuk. Oke guys, ini kondisi akuarium gue ya saat gue tanning, kondisinya kayak gini. Ternyata hasilnya tuh sangat memuaskan ya guys ya. Soalnya biasanya tuh sehari langsung warna airnya itu langsung hijau keruh, banyak lumutnya. Dan sekarang gue nyalain lampu tanning 12 jam lebih sama nyalain lampu UV 13 watt. Air yang ada di akuarium gue sehari pun dia masih tahan gitu, masih bening kayak gini. Jadi kesimpulannya, jadi buat kalian yang masih pemula mau tanning ikan arowana, jadi alat penting atau alat wajib yang harus kalian punya itu ya, yang pertama lampu tanning, yang kedua harus punya lampu UV. Kalau kalian hanya punya lampu tanning, udah pasti kalian capek tiap hari harus kuras akuarium rutin. Kalau enggak takutnya kan kena penyakit ya ikannya. Dan alhamdulillah sih ini berfungsi dan bekerja dengan baik lampu UV gua. Sehari pun di tanning penuh, airnya tetap bening. Oke guys, itulah dia hasilnya uji coba gue yang semalam, dan ternyata hasilnya sangat memuaskan. Jadi kesimpulannya, alat wajib yang kalian harus punya itu ya, selain lampu tanning kalian harus punya lampu UV. Itu aja sih kesimpulannya. Jadi ukuran akuarium 120 cm menggunakan lampu UV 13 watt itu udah cukup sih kalau kata gue, soalnya airnya nggak berubah jadi hijau dan gue nggak harus repot-repot tiap hari nguras. Oke, gue akhiri dulu vlog kali ini. Jangan lupa klik like, subscribe, komen, dan share ke semua komentar sekalian. Kalau ada sesuatu yang pengen ditanyakan, tulis aja di kolom komentar. See you ya, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.